Shalom, bro dan sis yang dikasihi Tuhan. Salam sehat, salam sukacita. Kembali kita jumpa dalam renungan harian pembawa sukacita bersama saya Iis. Hari ini Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13 dengan tema Karena Yesus lebih dulu mengalami pencobaan. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, syukur kepada Allah. Minggu ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang pertama. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana sebelum Yesus memulai dengan pengajaran dan karya penyembuhannya, Yesus dibimbing oleh Roh Kudus ke padang gurun Yudea untuk persiapan selama 40 hari. Padang gurun yang semi tandus dengan beberapa tumbuhan, terutama pada musim dingin, padang gurun itu merupakan tempat yang berbahaya karena hanya dihuni oleh binatang buas dan para penyamun. Oleh karena itu, padang gurun dianggap sebagai tempat iblis. Dan saat Yesus menjalankan puasa selama 40 hari itulah, bagaimana iblis melancarkan aksinya, berusaha mencobai Yesus yang adalah anak Allah sendiri. Tuhan Yesus menerima amanat Bapanya untuk melaksanakan mati raga atau berpuasa tanpa makan dan minum. 3 kali Yesus dicobai oleh iblis. Yesus digoda untuk mengubah batu menjadi roti, yaitu untuk mempergunakan kekuasaan atas kehendaknya sendiri, bukan sebagai Mesias yang direncanakan oleh Bapanya. Yesus ditantang untuk mencobai kata-kata Bapa dan bukannya terus maju dengan tugas perutusannya dalam iman. Pencobaan yang kedua adalah usaha untuk membuat Yesus bersujud kepada seseorang yang lain, bukan kepada Allah. Dalam pencobaan yang pertama dan ketiga, iblis menyebut Yesus sebagai anak Allah, tetapi mencoba menghindarkan dia dari ketaatan kepada Bapa. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus tertulis pada ayat yang ke-12 dalam Injil hari ini. Di sana dikatakan, Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dikatakan di ayat 13, sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki masa Prapaskah ini, kita diajak untuk bersama-sama ikut merasakan seperti yang sudah diajarkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengikuti teladannya dalam berpuasa. Dengan berpuasa dan penyangkalan diri, kita belajar mengendalikan diri. Selama kita masih sebagai manusia, serta masih berpijak pada semesta, kita tidak lepas dari godaan dan rasa ingin memiliki yang bukan menjadi milik kita, sifat sombong, serta keangkuhan dan keserakahan. Adalah saat yang tepat di masa Prapaskah ini, kembali kita diingatkan dengan berpuasa, berderma dan berdoa, keseimbangan hidup rohani dan jasmani kita akan seiring sejalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Bro dan sis yang terkasih di dalam Tuhan, saya terbentuk dari keluarga yang tidak menjalankan puasa dan pantang saat Prapaskah. Akhirnya terbawa sampai saya berumah tangga dan memiliki anak. Saya hanya melakukan puasa dan pantang itu sesekali saja. Dan saya selalu berpikiran, gampanglah itu menjalankan puasa dan pantang. Nanti-nanti saja, sesiapnya hati saya saja. Dan ternyata ya ndak siap-siap juga. Dan saya masuk dalam cobaan dan godaan iblis yang menyesatkan hati saya, dengan justru kalau sudah masuk masa puasa dan pantang itu, ingin sesuatu yang disukai, entah itu makanan atau barang,
Ia tinggal beli atau pesan saja, tanpa pernah berpikir kalau dari kesenangan itu saya bisa menyisihkan rezeki untuk yang membutuhkan. Saya hanya fokus pada kesenangan pribadi saja. Prudensis yang terkasih di dalam Tuhan, situasi ini berlangsung sampai di mana saya dipulihkan dalam kemah berkat. Walaupun belum bisa yang 40 hari full berpuasa, tetapi dari niatan serta keikhlasan dalam menjalankan puasa dan pantang, membawa saya lebih ke pribadi yang lebih dapat bersyukur, serta membawa kebaikan bagi keluarga saya. Di rumah saya siapkan tempat uang, dan di sana saya tulis APP Keluarga Riko. Puji Tuhan, ada gerakan kasih di sana dengan keikhlasan hati anak-anak dan suami yang ikut terlibat aktif dalam mengisi masa Prapaskah sampai sekarang. Prudensis yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ruah hari ini dikatakan, dengan berderma kita melepaskan diri dari hal-hal material dan menghindari menciptakan kebutuhan palsu untuk diri kita sendiri. Dengan berdoa dan membaca kitab suci seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita merendahkan diri di hadapan Allah serta bersandar pada kasih karunia-Nya. Menjadi refleksi kita sekalian, sudahkah kita dengan niatan yang luhur serta dengan kerelaan hati masuk dalam laku pantang dan puasa di masa Prapaskah ini? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, cobaan yang kami terima tidak sebanding dengan cobaan yang Tuhan Yesus alami saat di padang gurun. Bimbing kami Tuhan, agar di dalam masa Prapaskah ini, di dalam laku puasa dan pantang, hati kami lebih tertuju kepadamu, agar hidup kami berguna bagi keluarga dan sesama kami, serta semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Prudensis sekalian, berkah dalam.